Hari ini kita akan membahas mengenai workflow atau bisnis proses. Untuk membuat workflow, silakan akses menu workflow yang ada di sebelah kiri, lalu klik workflow in activity stream. Setelah itu, klik create new. Selanjutnya, kita mengisi nama workflow-nya. Misal, dalam kasus kali ini, kita akan membuat reimbursement. Selanjutnya kita klik save. Lalu kemudian akan muncul ada satu workflow yang sudah kita buat di sini, reimbursement. Kita masuk ke dalamnya untuk kita melakukan konfigurasi field dan bisnis prosesnya nanti. Selanjutnya yang akan kita lakukan pertama kali yaitu adalah membuat field-field yang dibutuhkan di dalam proses ini dengan melalui menu Actions dan Customize Fields. Di sini sudah ada satu field, namanya itu adalah name, tipenya, di mana ini ada wajib harus ada, tidak bisa dihilangkan atau di-delete. Ya, jadi kita hanya bisa mengedit, mungkin kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misal di sini kita bisa ubah jadi reimbursement name misal. Oke, nah lalu selanjutnya kita bisa mulai membuat field tambahan yang lainnya. Dengan mengklik tombol Add Field, lalu kita mengisi label atau nama fieldnya. Misal di sini saya isi adalah date, dan dia tipenya required, dan di type-nya saya pilih yang date. Di sini ada dua, date sama date time. Jadi tergantung yang kita butuhkan mau mode date atau yang ada time-nya. Setelah itu kita lihat di sini ada default value. Kalau seandainya kita mau setting dia ada default value-nya, dan code ini kita abaikan saja, gunakan yang standar. Untuk sort dia defaultnya dari 500, tetapi kalau kita mau ubah bisa nanti. Lalu kemudian di sini ada show in new item forms. Nah, ini maksudnya adalah apakah field ini itu akan ditampilkan pada saat pembuatan reimbursement yang baru. Seperti itu, ada request baru, ya maka dia ditampilkan atau tidak. Lalu kemudian yang ini adalah pada saat kita melakukan edit data, apakah mau ditampilkan atau tidak. Nah, lalu selanjutnya di sini ada read only, new item form, di mana sama seperti yang di atas. Kalau ditampilkan, maka apakah dia sifatnya adalah read only atau bisa diedit. Lalu kemudian begitu pula dengan yang read only item edit form. Apakah dia pada saat mode edit dia sifatnya adalah read only atau dia bisa diubah-ubah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung aja save dan bentar lagi kita akan membuat satu field baru lagi untuk amount-nya. Dengan cara yang sama, kita pilih add field. Lalu kemudian saya masukkan namanya di sini adalah amount. Saya setting required dan type-nya saya menggunakan number. Setelah itu saya save. Sehingga sekarang kita sudah memiliki 3 field. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mulai membuat bisnis prosesnya atau alur kerjanya. Dengan cara melalui menu actions, lalu kita ke configure workflows. Di dalam configure workflows ini kita akan menggunakan yang sequential business process, di mana dia alurnya adalah top down, ya dari atas ke bawah. Dan pertama kita setting terlebih dahulu title-nya. Title bebas, kita mau isi apapun boleh. Misal di sini saya isi adalah proses reimburse. Nah, selanjutnya saya save.
Di sini ada start dan end. Yang dimaksud start itu adalah kondisi kapan, yaitu adalah saat ada request baru masuk pertama kali, dia akan melalui yang start. Nah, setelah itu baru dia akan ke bawah dan apa yang mau kita lakukan selama proses reimbursement ini, maka kita masukkan di dalam proses antara start dan end. Misal, kita akan misal request ini akan diajukan kepada atasannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita harus tahu atasannya itu siapa. Nah, maka dari itu kita klik segitiganya. Kemudian di sini ada kategori pengelompokannya. Untuk mendapatkan atasan, kita menggunakan yang namanya select employee. Select employee itu ada di mana? Yaitu adalah di kategori other. Di sini selanjutnya, kita bisa configure mengenai action, ya satu kotak di sini saya sebut adalah action, ya action untuk select employee ini. Kita klik tombol gear di sini. Kita bisa ubah title. Sesungguhnya tidak wajib, ya title ini tidak wajib untuk diubah. Kita bisa mengubahnya itu sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi misal kita action ini akan kita gunakan untuk mendapatkan atasan, sehingga kita di sini ubah menjadi get supervisor. Ya, kemudian kita pilih tipe. Tipe di sini ada any, sequential, and supervisor. Jadi kita pilih yang tipenya supervisor untuk mendapatkan atasannya. Nah, supervisor dari siapa? Supervisor dari yang request. Nah, bagaimana kita mengetahui yang request ini siapa? Ya, di sini Fitris menyediakan ada helper. Kalau saya sebut ini adalah button helper. Di sini kita klik di sini. Kemudian kita pilih elemen fields. Jadi elemen fields di sini itu adalah field-field yang ada pada saat request itu diajukan. Ya, ada yang sudah bawaan dari Bittrex-nya, ada yang tadi kita buat, yang tambahan tadi, yang dua field tadi. Nah, karena kita adalah bertipe untuk mendapatkan atasannya, sehingga harus dari tipe user. Nah, tipe user di sini itu hanya ada dua macam, yaitu adalah yang elemenless modified sama created by. Karena kita mau mendapatkan atasan dari yang request, sehingga kita pilih yang created by. Lalu kemudian di sini ada supervisor level, di mana kalau level 1 itu berarti atasan direct atau atasannya langsung. Nah, di sini ada beberapa level, ya terserah kita mau mendapatkan yang level berapa dari posisi yang request. Nah, karena kita mau langsung atasan, sehingga kita mau pilih yang level 1. Untuk backup user ini wajib, ya. Alasannya kenapa? Yaitu adalah kalau semisalnya atasannya itu tidak available, nah maka akan dieskalasi ke backup user seandainya tidak punya level yang berikutnya. Nah, sehingga kita tentukan terlebih dahulu siapakah backup usernya. Nah, kita bisa pilih di sini dalam kasus ini saya pilih ke admin. Oke, selanjutnya di sini eskalasi apakah kalau seandainya supervisornya itu absen, tidak available, apakah mau dieskalasi atau tidak. Lalu kemudian nanti kita pilih yang apply to backup user untuk sebagai menghandle request ini nantinya. Nah, title itu fungsinya apa? Ya, sekali lagi untuk memudahkan kita untuk membaca grafik atau alur diagram ini. Ya, setelah kita mendapatkan supervisor, selanjutnya yaitu adalah kita mulai menggunakan yang approval untuk mendapatkan persetujuan dari atasannya. Persetujuan atasan itu ada di mana? Yaitu adalah di task. Task ini di sini ada beberapa action, ya beberapa action. Ya, salah satunya yaitu yang akan kita pakai adalah approve element. Di mana approve element itu nanti hasilnya ada dua, yes dan no, disetujui atau tidak disetujui. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi mengenai approve element ini. Kita melakukan ubah title. Saya ubah menjadi supervisor approval.
Kemudian voternya itu siapa? Ya, yang memberikan suara ini siapa? Yaitu harusnya dari hasil get supervisor tadi. Ya, dengan cara kita pilih di sini. Lalu kemudian kita pilih yang additional results. Ya, additional results ini adalah hasil dari action yang ada di dalam bisnis proses kita. Ya, seperti tadi ada di get supervisor, lalu di situ akan mengembalikan nilai value yang berupa selected employee. Secara otomatis sistem akan mengganti isi value ini dengan selected employee. Selanjutnya di sini ada approval type. Approval type itu ada 3 macam, yaitu all person, any person, dan vote. All persons di sini itu maksudnya adalah kalau semisalnya voters ini bisa lebih dari 1 orang, maka all persons berarti kalau sini ada 5 orang, berarti 5 orang tersebut harus memberikan suara untuk sebagai keputusan disetujui atau tidak disetujui. Sedangkan kalau any person berarti salah satu. Ya. Lalu kemudian kalau vote di sini ya sama seperti namanya, yaitu adalah melakukan voting, di mana dia akan diambil adalah suara terbanyak. Di sini adalah minimum persentase yang berpartisipasi. Apakah kita perlu sampai menunggu semuanya itu selesai? Ya, atau kita cukup setting di sini 50% dari yang memberikan suara sudah lalu berhenti. Seperti itu. Ya, dalam kasus ini kita akan menggunakan yang any person. Dan untuk assignment name di sini bebas. Kita sebenarnya mau kasih semacam judul kepada supervisornya. Ini request apa? Ini permintaan atas apa? Nah, itu kita bisa saya taruh di dalam assignment name. Di sini misal saya tulis reimbursement dan ini bisa kita combine dengan nilai dari field. Ya, jadi kita tadi sudah membuat yang namanya name, ya reimbursement name. Di sini coba kita cari reimburse name. Oke, sorry. Ya, di sini ada reimbursement name. Kemudian assignment description ini optional, ya. Tapi bisa kita sisipkan untuk sebagai info atas reimbursement ini. Ya, misal tadi kita ada memberikan date, ya, di mana kita juga bisa menampilkan isi dari field date tersebut. Lalu kemudian begitu pula dengan amount-nya. Seperti ini. Nah, kita bisa sisipkan juga kalimat-kalimat detail of reimbursement. Ya, seperti semacam instruksi apa yang harus dilakukan oleh supervisor. Selanjutnya set status message di sini itu fungsinya hanya untuk memberikan keterangan kepada user yang sedang menunggu keputusan. Ya, apakah tulisan ini yang mau ditampilkan itu tulisan yang bentuknya seperti apa? Misal seandainya kita mau set statusnya itu yes, maka kita bisa ubah-ubah tulisannya di sini. Misal waiting supervisor approval. Selanjutnya di sini adalah teks atau label untuk button accept dan di sini adalah untuk button reject. Seandainya tidak mau kita ubah, defaultnya adalah accept dan refuse. Nah, selanjutnya di sini adalah show common input field.
Ya, ini optional juga, mau dipakai atau tidak. Nah, tujuannya adalah pada saat memberikan keputusan approve, accept ataupun refuse. Nah, apakah mau mencantumkan komen atau tidak pada saat keputusan tersebut? Nah, ini dia ada tiga, ya. Ada yes kalau seandainya kita mau required, ya. Required di sini ada tiga, yaitu adalah yes, di mana setuju ataupun tidak setuju harus memberikan komen, atau setuju atau komen diperlukan pada saat disetujui, atau komen diperlukan pada saat ditolak. Ya, sesuai dengan bisnis proses yang Anda buat. Selanjutnya di sini adalah label, ya. Mungkin di sini mau kasih kita alasan atau kasih reason seandainya when decline. Ya, kenapa alasannya ditolak, misal seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada time limit. Time limit ini fungsinya adalah kalau seandainya kita mau memberikan batasan waktu pada setiap proses reimburse, kalau seandainya sudah lewat dari waktu yang kita tentukan, maka langsung ditolak oleh sistem secara otomatis. Nah, tetapi kalau kita mau dia unlimited time, jadi kalau tidak ada respon selama 1 tahun, ya selama 1 tahun ya request tersebut tak diproses, gitu. Ya, selanjutnya di sini ada delegate to yang perlu kita perhatikan. Nah, delegate to ini fungsinya adalah untuk memberikan hak kepada si voters, ya dalam kasus ini adalah supervisor, untuk mengalihkan suaranya ini kepada orang lain. Ya, jadi mungkin supervisor terlalu sibuk, tidak bisa memberikan keputusan atau nggak sempat lah ya. Nah, kemudian minta tolong kepada subordinate-nya untuk memberikan keputusan. Seperti itu. Nah, atau tipenya all employees. Kalau all employees, dia bisa pindahkan ini kepada departemen yang lain atau yang di luar departemen atau divisinya. Boleh. Seperti itu. Atau kalau nobody berarti tidak boleh dialihkan ke orang lain, harus supervisor itu sendiri yang memberikan suaranya. Oke, kita sudah setting semuanya, lalu kita save. Kemudian selanjutnya yaitu adalah action berikutnya kita lakukan pada kondisi yes. Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya disetujui? Misal, kita mau memberikan notifikasi kepada yang request, ya, kita bisa menggunakan user notification. User notification ini apa saja yang bisa kita atur. Misal, di sini title saya ubah menjadi notif agree. Ya. Nah, pengirimnya siapa? Pengirimnya adalah supervisor, misal. Jadi kita menggunakan kembali lagi ke additional resource, lalu get supervisor dan selected employee. Kalau kita mau kembali ke sini, ya berdasarkan get supervisornya. Tetapi kalau seandainya approval ini yang tadi ada delegate to-nya itu kita setting boleh dialihkan, kan ada kemungkinan nanti yang memberikan suara bukan supervisor lagi, tetapi adalah yang setelah di delegate ya berarti user yang ditunjuk. Oleh karena itu di sini kita menggunakan yang approved by. Nah, kemudian recipientnya siapa? Yaitu adalah si requestor. Di sini kita requestor ada di elemen fields dan created by. Lalu notifnya berupa kalimat yang seperti apa? Bisa. Misal di sini saya mengisi menjadi your reimbursement is approved. Waiting for sorry. Your reimbursement maybe is escalated, misal, to supervisor level 2. Misal. Nah, kalau untuk ini, ya bisa kita kosongin.
Dimana nanti kalau seandainya perlu email pun dia akan mengirim sesuai dengan yang ada di notification text. Ya. Lalu di sini ada notification type, ada dua macam, yaitu personalized dan system. Kalau personalized itu akan mencantumkan si nama pengirim, ya. Kalau sistem itu tidak ada nama pengirimnya. Kita menggunakan yang pakai nama pengirim. Lalu seandainya kalau no, apa yang akan dilakukan? Ya, juga kirim notifikasi. Hanya saja notifikasinya adalah disagree. Nah, dalam hal ini, Bitrix mempermudahkan kita untuk mengcopy action yang mirip, ya, sehingga kita tidak perlu setting yang terlalu banyak lagi dengan cara mengklik tombol Alt, lalu kita drag and drop action yang mau kita copy, taruh di segitiga yang kita tunjuk. Copy, control, sorry. Ya, kontrol. Nah, selanjutnya kita bisa modifikasi notif yang mau kita ubah. Jadi tadi yang no, jadi kita menggunakan yang disagree. Ya, kemudian sendernya kita ubah juga, bukan approved by, tetapi kita ubah dengan menjadi rejected by. Dan teksnya kita sesuaikan lagi, sorry, your reimbursement is rejected. Oke. Oh ya. Tadi kita ada memberikan komen yang only when the client required only. Mungkin kita bisa sisipkan juga alasannya kenapa di reject. Nah, kita bisa menggunakan yang additional results tadi, supervisor approval, lalu kita masukkan comments-nya. Seperti ini. Lalu kita save. Nah, lalu selanjutnya seandainya, kan tadi kalau agree maka dia akan di-escalate ke supervisor level 2. Oleh karena itu kita harus mendapatkan terlebih dahulu supervisor level 2-nya. Di mana? Yaitu dengan cara yang sama seperti get supervisor. Kita bisa copy dengan mengklik tombol Ctrl lagi, kita taruh di bawahnya, kita ubah dengan level 2. Setelah itu, kita ubah di sini title-nya supaya mempermudah. Dan yang selanjutnya sama, kita akan mengcopy approval ini. Ya. Di mana kita tidak perlu lagi get supervisor level 2, kita bisa hilangkan. Dan di sini kita mulai mengubah yang untuk approval level 2-nya. Kemudian untuk voters juga jangan lupa kita ubah menggunakan yang get supervisor level 2. Kalau assignment description-nya tidak ada perubahan dan assignment tidak ada perubahan, bisa kita next ke step berikutnya. Oke, nah selanjutnya notif agree, kita juga jangan lupa mengubah untuk sendernya. Di mana sender ini yaitu adalah supervisor level 2 approval approved by. Dan untuk notifikasi teksnya kita sesuaikan dengan tujuan dari level 2-nya. Your reimbursement is approved. Oke, dan begitu pula dengan disagree-nya. Kita ubah di sini dan juga yang di sini. Sendernya kita ubah dengan menggunakan yang supervisor level 2 rejected by. Begitu pula dengan reason-nya kita menggunakan yang supervisor level 2 approval commands. Dan kita save. Oke, demikian ilmu selanjutnya kita sudah selesai, kita langsung save aja.
Dan kita bisa cek di sini selanjutnya kita bisa mengubah hak akses ya. Jadi di sini ada change workflow preferences, di mana change workflow preferences ini bisa kita gunakan untuk men-setting hak akses untuk yang bisa siapa saja mengakses workflow ini. Misal di sini kita mau by user atau by user group, departemen, atau bahkan by work group. Ya, jadi misal by user, maka di sini kita bisa get user siapa saja yang bisa mengaksesnya. Misal user 1 di sini, apakah dia boleh menambah saja, mengajukan, atau dia hanya bisa membaca, atau dia bisa mengedit. Nah, ini terserah kita sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi contohnya yang user 1 bisa add, 1 bisa mengajukan request terhadap workflow reimbursement ini. Ya, jadi workflow inactivity stream ini kita lihat di sini ada satu field yang namanya adalah show in feed. Ya, tujuannya di sini adalah supaya menampilkan reimbursement workflow ini itu di dalam halaman feed. Jadi kita harus centang di sini. Kemudian kita coba masuk ke halaman feed. Kita lihat di sini menu more. Lalu ke workflow. Dan pilih yang reimbursement. Maka di sini akan langsung muncul sesuai dengan field yang sudah kita setting tadi di awal. Ya. Sekian dari penjelasan cara pembuatan workflow.